Assalamualaikum sahabat bahasa, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat walau belajar dari rumah. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Bu Astri untuk belajar bahasa Indonesia. Baik teman-teman, biasakan kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang menyusun teks eksposisi. Jadi diharapkan kalian nanti dapat menyusun teks eksposisi. Ya, lanjut seperti yang telah kita ketahui, teks eksposisi itu adalah teks yang bertujuan untuk memberitahu atau menerangkan sesuatu. Ya, jadi teks eksposisi ini berisi informasi dan pengetahuan secara singkat, padat, dan akurat. Itu dari penjelasan teks eksposisi. Sebelum kita lanjut nanti, bagaimana sih caranya untuk menulis teks eksposisi? Ya, sekali lagi, teks eksposisi bertujuan untuk berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat, padat, dan akurat. Baik, lanjut. Langkah penyusunan teks eksposisi. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Kedua, menentukan tujuan penulisan. Ketiga, membuat kerangka teks. Keempat, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Baru setelah itu menuliskan teks eksposisi secara padu. Kita akan bahas satu persatu. Maksudnya seperti apa? Ya, menentukan topik. Jadi sebelum menulis, kita agar tidak bingung, kita mau menulis apa? Tentukan topiknya. Jadi tulisan kita itu terarah. Contohnya, kita akan menulis tentang lingkungan hidup atau tentang peristiwa yang terjadi, tentang peristiwa yang baru-baru terjadi, yang masih fresh, masih segar di dalam masyarakat. Kemudian tentang kenakalan remaja dan lain sebagainya. Yang kedua, tadi menentukan tujuan. Tujuannya apa? Tujuan menulis teks eksposisi ini adalah menjelaskan informasi supaya dapat menambah ilmu pengetahuan si pembaca. Sehingga dengan membaca, pembaca akan mendapat pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Ya, jadi setelah pembaca membaca, bertambah tuh pengetahuan yang ia dapat. Kemudian lanjut. Sebelum menulis, setelah membuat tujuan, agar tadi tulisan kita lebih terarah, itu harus membuat kerangka karangan. Ya, karena dengan adanya kerangka karangan memudahkan kita dalam mengembangkan pembahasan sesuai dengan batasan-batasan kerangka yang sudah dibuat. Jadi tidak akan melenceng kemana-mana. Tadi misalnya topiknya tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja di sini banyak. Misalnya balapan liar, kemudian penggunaan narkoba atau tawuran. Nah, itu kita pilih tentang tawuran atau tentang balapan liar di malam hari oleh kalangan pelajar. Agar tidak melenceng kemana-mana dari balapan liar, nyambungnya nanti ke tawuran antar pelajar. Jadi di situ disusunlah kerangka karangan supaya ada batasan-batasannya. Nanti ada juga contohnya, kita bahas kerangka itu seperti apa. Nah, kerangka teks karangan itu di sini kita lihat. Jadi teks eksposisi itu kan terdiri dari strukturnya ada 3 ya. Ada bagian tesis, ada bagian argumen, ada penegasan ulang. Jadi kita buat di kerangka utama bagian tesis, kita buat gagasan pokoknya itu seperti apa. Gitu. Gagasan pokoknya misalnya yang akan dibahas adalah tentang kebersihan lingkungan kerja.
Nah, di tesis dijelaskan di paragraf pertama yang menjadi gagasan pokok ini itu kebersihan lingkungan kerja membawa pengaruh positif. Itu di tesis, nanti dijelaskan. Kenapa sih kebersihan itu membawa pengaruh positif? Nah, itu ada di tesis. Ya, ingat ada di bagian awal. Kemudian di bagian penjelasnya nanti, gagasan penjelasnya dijelaskan bentuk pengaruh positifnya itu seperti apa, terus cara sederhana karyawan menjaga kebersihan itu bagaimana. Yang kedua, kita buat kerangkanya, kerangka tentang argumen. Argumen di paragraf kedua ini kita pilih gagasan pokoknya pembagian tugas piket harian untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja. Pembagian tugas piket. Bagaimana nanti dijelaskan. Nah, ini salah satunya mungkin cara ya yang digunakan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Di gagasan penjelas nanti dijelaskan setelah diadakan pembagian tugas piket, dibuatlah kesepakatan melaksanakan tugas piket. Kemudian dijelaskan lagi bentuk tugas piket itu seperti apa, apakah karyawan harus menyapu, mengepel, nanti dijelaskan di situ. Kemudian yang terakhir, waktu pelaksanaan piket. Nah, itu dijelaskan untuk mendukung si gagasan pokok. Nah, kerangka yang ketiga ini masuk ke penegasan ulang. Penegasan ulang, masih ingat penegasan ulang itu apa? Ya, jadi setelah tesis, argumentasi, itu penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini menegaskan pendapat awal. Jadi tadi pendapat awal kita tentang menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan pada karyawan. Nah, di bagian penegasan ulang ditekankan lagi, menegaskan lagi pendapat si tadi bagaimana menjaga kebersihan lingkungan, apa sih gunanya. Nah, itu dijelaskan. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan faktor penting bagi kehidupan. Itu di gagasan pokok. Kemudian nanti tinggal dijelaskan di gagasan penjelas. Kebersihan sebagian dari iman. Intinya di gagasan penjelas seperti itu, ada menjaga kebersihan sambil bekerja baik di mata Tuhan. Ya, jadi ini satu kesatuan. Setelah membuat kerangka karangan, nanti bisa dilanjut mengembangkan gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Ya, sekali lagi, membuat kerangka karangan ditentukan dulu pertama kerangka tesis, kerangka argumen, kerangka penegasan ulang. Dibuatlah gagasan pokok tesisnya, gagasan pokok argumennya, gagasan pokok penegasan ulang sebelum dijelaskan dengan gagasan-gagasan penjelasnya. Seperti itu. Ya, jadi lanjut menulis teks eksposisi secara padu. Setelah tadi merangkai, membuat kerangka teks, kemudian mengembangkan gagasan pokok. Nah, gagasan pokok yang sudah ditentukan setiap bagian dari tesis, argumen itu ditulis secara padu. Bagaimana nanti akhir bentuknya? Nah, kita baca bersama-sama di sini. Judulnya kebersihan lingkungan. Nah, di sini bagian tesis. Tadi ingat di gagasan utamanya, gagasan pokoknya, tesis itu berisi tentang apa? Ya, tadi tesisnya berisi tentang kebersihan lingkungan kerja membawa pengaruh positif. Nah, di sini dijelaskan, kebersihan di lingkungan kerja adalah sesuatu yang penting karena dapat memberikan pengaruh positif. Performa kerja seseorang menjadi meningkat dan membuat lingkungan di sekitar tempat kerja nampak indah dan rapi. Nah, ini di kalimat kedua adalah gagasan penjelas. Ya, kalimat penjelas yang menjelaskan gagasan utama bahwa kebersihan lingkungan kerja itu dapat memberikan pengaruh positif. Yang kedua, argumentasi. Tadi argumentasi sudah kita tentukan gagasan utamanya apa? Gagasan utamanya tadi adalah pembagian tugas piket harian untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja. Nah, di sini dikembangkan lagi. Pembagian tugas piket harian sudah menjadi salah satu cara yang dipakai guna menjaga kebersihan lingkungan kerja. Nah, dijelaskan dengan gagasan penjelas tadi, setiap karyawan yang telah ditugasi pada umumnya melakukan tugas
sesuai yang telah disepakati bersama. Misalnya menyapu ruang kerja, membersihkan sampah di meja, mengepel lantai, dan lain sebagainya. Nah, di situ argumentasi. Kemudian penegasan ulang. Ingat, penegasan ulang tadi apa? Ya, penegasan ulang itu bertujuan menegaskan pendapat awal si tesis. Ya, menegaskan kembali bagian tesis. Jadi, bisa menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Tadi permasalahan yang diangkat adalah menjaga kebersihan lingkungan. Ya, menjaga kebersihan lingkungan kerja. Jadi ditegaskan lagi di bagian penegasan ulang di sini, ya bisa berikan rekomendasi, dibuat gagasan pokoknya, kebersihan lingkungan kerja itu harus menjadi kesadaran bersama, karena hal tersebut adalah faktor penting. Ya, di sini ditekankan lagi bahwa menjaga kebersihan lingkungan kerja adalah faktor penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan lingkungan kerja. Nah, itu sudah sangat jelas ya. Jadi, penegasan ulang itu menegaskan kembali si tesis. Masalah tesis adalah kebersihan lingkungan kerja dapat memberikan pengaruh positif. Ditekankan di penegasan ulang, kebersihan lingkungan itu adalah faktor penting menjaga kesehatan. Ya, jadi dalam membuat eksposisi ini harus sesuai dengan urutan strukturnya dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa baca atau mendengarkan kembali penjelasan yang telah saya sampaikan jika belum paham. Setelah itu ada tugas yang harus teman-teman ikuti, ya, yaitu menulis teks eksposisi. Di sini akan saya ambil nilai KD 4.4, yaitu penilaian keterampilan menulis teks eksposisi. Di sini disediakan 1 sampai 9 tema atau topik ya. Jadi teman-teman bisa pilih yang kiranya teman-teman menguasai topik tersebut. Ya, jadi teman-teman pilih topiknya salah satu, kemudian tulis sesuai dengan struktur dari teks eksposisi. Hasilnya dapat teman-teman unggah pada e-learning. Baik teman-teman, di KI 4 tentang menulis teks eksposisi. Baik teman-teman, cukup sampai di sini materi kita, penjelasannya. Semoga kalian paham apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, jika belum paham bisa dengarkan kembali atau bertanya melalui WA group ataupun Japri. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.